Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terus tuntun kami ibadah kami ya Tuhan Yesus. Lawat kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan buat para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Yang sudah Engkau tetapkan, sudah Engkau pilih menjadi pemimpin rohani kami buat gereja ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Pak Niko dan para wakil gembala ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Serta pimpin dimanapun hamba melayani, kami percaya ada hadirat-Mu. Ada penyertaan-Mu yang sungguh sempurna boleh menghimpun setiap hati mereka ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, Gembala rayon kami Tuhan, Pak Budi Sastra dan jajaran Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami tempat ini Tuhan. Kasih yang sempurna dan hikmat daripada surga yang sempurna Engkau berikan buat hamba lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan, kesehatan yang selalu ada daripada Tuhan Engkau berikan buat hamba lebih lagi Bapa. Untuk boleh memimpin gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan beserta keluarga mereka Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan buat para wakil gembala Tuhan dan keluarga mereka masing-masing Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah boleh unity Tuhan untuk boleh menopang ibu gembala kami Tuhan. Agar visi misimu terjadi buat di kota ini, di gereja bahkan negara ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kepada buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan yang ada ya Tuhan Yesus. Dari presiden, wakil presiden dan jajaran yang Engkau berkati. Dan kami percaya Tuhan bahwa sesuatu yang besar dahsyat sedang terjadi buat bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih buat pemilihan yang ada Tuhan. Pemerintahan dan presiden yang terbaik Engkau berikan buat negara kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bahwa buat transisi pemerintahan Tuhan boleh terjadi dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa yang sejahtera Tuhan, bangsa yang kaya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih juga buat daerah di mana kami tinggal Tuhan. Depok, Limo dan sekitar Engkau berkati kota ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati pemerintahan yang ada juga Tuhan. Dan berkati juga Tuhan gereja-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Oleh menjadi berkat buat kota ini dan kota ini dibenarkan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat jemaat-Mu yang juga boleh hadir menyaksikan ibadah ini walaupun secara online Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap ekonomi dipulihkan Tuhan. Setiap keluarga dipulihkan ya Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Yang punya berat diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Gebi Palanjati boleh bersuka cita oleh karena Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sebentar akan memberikan kepada firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berkati ya Bapa. Biarlah yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Hingga kami boleh diberkati secara rohani dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biar segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan ajaib. Amin. Yes. Mari bersama-sama kita bersorak memuji Tuhan. Sebab tidak terukur kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya katakan jauh tinggi, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami kasih setiamu. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan besar atas kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kita akan membacakan Mazmur 91. Mari bersama-sama kita baca dengan penuh iman. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Ku
beserta dengan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau Allah kekuatan kami ya Bapa. Tiada Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami mau ikut di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau melangkah bersama-Mu. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami ya Bapa. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan ucapan syukur-Mu. Kebaikan Tuhan atas hidup kita. Tidak pernah terukur kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha
terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah memanggil kami, memilih kami, membentuk kami untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Janji-Mu tidak pernah gagal, selalu berhasil karena Engkau memilih kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau ubah hidup kami dari panca indera jasmani menjadi panca indera rohani. Biar kami semuanya melihat hal-hal rohani, bukan hal-hal yang jasmani lagi. Kami percaya Engkau menyediakan kemenangan bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang dengar-dengaran akan firman, orang-orang yang senang berdoa. Engkau memberikan lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan selalu digenapi buat anak-anaknya. Apalagi ketika anak-anaknya mau menjadi anak yang berharga di mata Tuhan. Dan menjadi biji mata Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus. Amin. Khotbah hari ini juga akan menentukan bagaimana ini Nabi Habakuk, dia itu hidup lama untuk berubah, proses menjadi gaya hidup warga kerajaan Allah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu ini proses Habakuk ini, Habakuk 1, 2, dan 3 itu hampir 11 tahunan. Ngubah orang itu ternyata bisa ada yang 11 tahun, bisa ada yang 25 tahun, ada yang bisa 5 tahun udah beres. Berkat Abraham sudah ada dapat tercurah. Tetapi saudara harus mengambil sikap berubah gitu loh ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Habakuk. Habakuk itu mendapat proses 11 tahun saudara. Ketika Habakuk itu merasakan bagaimana ada serangan dari Babilonia, ada serangan Asyur, ada serangan dari Mesir. Jadi rasanya tertindas, rasanya tertekan. Apakah saudara sedang merasakan itu? Proses namanya. Ketika tertekan, ketika tertindas, ini sama saudara-saudara juga. Dia mengalami perubahannya itu lambat gitu. Karena 11 tahun ya. Di sini dikatakan Yesaya 43 ayat 1, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudara, kepunyaan Tuhan, gimana enggak bangga? Tapi kalau melalui proses, saudara jangan takut. Kan tidak takut kabar celaka. Artinya saudara lewati proses, enggak apa-apa saudara. Demikian juga saya juga lewati proses. Enggak ada manusia yang tidak melewati proses ya. Tapi ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Ada waktu Tuhan, ada waktunya kita. Waktunya kita harus menjadi orang yang sabar, panjang sabar. Yang pertama, manusia rohani memiliki kesabaran yang sudah melewati proses sehingga memiliki ketenangan. Habakuk 1 ayat 2 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi kok enggak didengerin. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak engkau tolong.
Habakuk merasakan kayaknya Tuhan jauh sekali. Doa saya cuma mentok sampai plafon, tidak sampai ke Tuhan gitu loh. Jadi karena 11 tahun itu proses yang begitu lama, jadi sempet seorang manusia itu sabar. Kalau panjang sabar itu Tuhan, sifatnya Tuhan. Tapi saudara-saudara akan dirubah mempunyai sifatnya Tuhan. Tidak menjadi marah, tidak menjadi gusar, akan dibuat menjadi panjang sabar. Itu namanya proses, saudara. Makanya kalau orang yang diproses, oh udah lewat proses padang gurun, udah panjang sabar, saudara. Gak gampang marah, saudara. Karena apa? Karena proses itulah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup anak-anaknya Tuhan. Saya percaya kita semua akan menjadi orang yang panjang sabar. Gak ada yang cepat marah. Selalu kita ingat bahwa kita lagi dibentuk, lagi diproses menjadi untuk kemuliaan Tuhan. Ya memang harus lewatin itu semuanya. Gak bisa enggak. Kemudian sampai kepada Habakuk 3 ayat 16. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jadi ketika kita dalam proses kayaknya gak sabar benar, Tuhan kayaknya gak dengerin. Tapi kita setelah kita jadi panjang sabar, gak dijawab-jawab, gak taunya 11 tahun. Saudara, pernah saudara merasakan orang yang kepingin punya anak, ya gak punya anak-anak. Kemudian sebulan, wah kalau udah setahun, wah ini Tuhan gak dengerin apa ya? Tuhan itu ada apa enggak? Tapi setelah Tuhan berikan itu seperti Abraham diberikan Ishak 25 tahun, saudara, berarti Tuhan tetap ada. Berarti Tuhan tetap mendengar. Berarti Tuhan tetap menjawab. Cuman saudara mungkin lagi dirubah supaya panjang sabar, ya. Apakah saudara akan melihat bagaimana sebagai hamba Tuhan juga diproses kesabaran. Enggak bisa penguasaan diri, kesabaran supaya keluar buah-buah roh. Ketika kita sudah keluar itu bisa di sini ya berkhotbah. Orang yang berkhotbah harus lulus itu semuanya. Sudah lewat itu. Kolose 3 lewat semua. Keinginan daging lewat, sudah ujian, sudah lulus, saudara. Penguasaan diri juga lulus, saudara. Jadi sebetulnya indah, sebetulnya enak. Demikian juga Habakuk sampai jadi tenang. Saudara pernah gelisah rasanya, aduh kalau ada proses badai dalam rumah tangga, rasa-rasa gelisah. Aduh Tuhan ada enggak? Tuhan jawab enggak? Kok lama-lama amat ini ya? Proses enggak dijawab-jawab Tuhan. Saudara ingat Abraham 25 tahun. Dia tetap punya anak Ishak ya. Jadi panjang sabarlah. Mungkin ada sesuatu yang saudara-saudara inginkan. Tuhan pernah saya mengalami gitu. Beri pekerjaan. Ketika suamiku enggak ada kerjaan, saya berdoa, Tuhan kasih kerjaan. Kalau kerjaan beres, saya enggak berdoa lagi tentang tabung gas, rekening, listrik, semua uang sekolah, semua saya kan sudah beres itu. Udah gajian, sudah lumayan, saya bisa istirahat rasanya gitu, enggak doa lagi. Tapi Tuhan izinkan seperti itu. Ternyata pada saat saya sudah, Tuhan terima kasih pekerjaan udah dapat, luar biasa, Engkau memang mendengar doaku. Ternyata seminggu lagi katanya batal. Aduh, bagaimana? Apakah kita sebagai janjinya Tuhan gak digenapi?
janjinya Tuhan digenapi. Waktu saya proses seperti itu, saya itu berbalik doanya. Rasanya kalau terlalu lama, saya harus berdoa satu-satu, saya harus berbalik ini. Kemudian saya berdoa, Tuhan, saya mengucap syukur supaya Bapak nanti bekerja dengan baik gitu. Akhirnya orang yang mau menerima dia datang ke rumah ketika saya mengucap syukur. Saudara, pada saat proses saudara lama tentunya mengucap syukur. Jangan lupa, sebentar lagi jawaban doa itu terjadi. Amin. Mulutnya ini yang lagi diproses. Nggak boleh ngomel, nggak boleh marah-marah, nggak boleh sungut-sungut, nggak boleh mengeluh, nggak boleh menyalah-nyalahkan orang. Itu proses itu nggak gampang, saudara. Tapi saudara harus lewati. Ngucap syukur. Amin. Ketika ngucap syukur, Bapak ayo kerja di perusahaan saya. Itu datang ke rumah, nggak perlu cari-cari. Itu waktunya Tuhan. Jadi kita ini harus waktunya Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi pasti proses itu akan dijawab oleh Tuhan. Cuma lagi nunggu nih, untuk panjang sabar masih ngomel aja. Jadi akhirnya Tuhan gak kasih. Tapi ketika gak ngomel, ngatakan, oh aku mengucap syukur Tuhan. Walaupun aku ini, tapi tetap bisa makan. Gak bekerja tapi bisa makan. Tetap dipelihara Tuhan. Waktu saya berdoa itu sudah berbalik, doanya udah berubah. Mulutnya sudah berubah, ngucap syukur. Tadinya ini si Habakuk marah, Tuhan kok itu lebih kaya, kok saya anak Tuhan yang dipilih Tuhan malah lebih miskin. Itu seringkali terjadi. Pada saat dia merasakan seperti itu, hati bergejolak. Marah, Tuhan itu dimarahin, saudara. Saudara pernah marahin Tuhan? Jangan rugi, saudara. Mulut saudara lagi dirubah, nggak sabar. Ketika sabar, sudahlah sabar. Jangan, sudahlah, tidak usah marah-marah lagi. Saya bilang, Tuhan, saya mengucap syukur sudah bisa makan, walaupun nggak bekerja, tapi saya percaya Tuhan itu yang memelihara. Amin. Dan Tuhan betul memelihara saya pada saat saya dalam kesulitan. Diproses saudara untuk berdiri di tempat ini. Saya harus melewati proses. Tapi bukan menang lagi, lebih dari pemenang. Luar biasa seorang hamba Tuhan, dia harus melewati proses. Enggak bisa secara pikiran kita, aku udah pinter. Enggak bisa, saudara. Semua itu kan kendalinya siapa? Kendalinya Tuhan. Saya percaya kita semua nanti akan next level lagi. Udah panjang sabar, next level lagi. Akhirnya sampai pada kendalinya Tuhan. Yang kedua adalah manusia rohani diubah. Kakinya menjadi kuat seperti kaki rusa yang berlari dan menginjak serta menerjang yang keras. Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa, saudara. Ketika saya mengalami proses, saya mau tidak mau mengandalkan Tuhan. Karena makin lama makin mengandalkan Tuhan. Ngandelin manusia juga saudara akan kecewa. Saya pikir dulu juga kalau saya jualan, saya dapat duit nih, lumayan. Saya jualan nih sama orang-orang Kristen, kagak bayar orang Kristen malahan. Pokoknya saya dapat rezeki dalam hatiku, aduh, aku ini harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, ya.
Saya percaya ketika mengandalkan Tuhan, saya sudah 7 kali pergi ke Israel, saudara. Saudara, next level. Tidak ada yang menjadi lemah, terus lemah. Tapi ada waktunya Tuhan, ada waktunya kita. Sudah, saudara kalau lagi melewati proses enggak apa-apa. Saya mau jadi pendeta, saya mau jadi hamba Tuhan, enggak apa-apa, harus lewati proses, ya. Kemudian di sini kaki rusak, saudara. Kaki saudara, kaki rusak apa kaki manusia? Kaki rusak ternyata kuat sekali. Saya percaya, saya waktu itu lagi nggak ada mobil, nggak ada apa kendaraan, nggak ada. Saya dirubah kakinya menjadi kaki rusak. Ya, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Kekuatan kita kakinya. Saudara, apa yang diperbuat sama saya? Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, kehormatan. Luar biasa, saudara. Saya ini rumus saya nih. Saya kejar kasih, kejar kebenaran. Oh, di sana ada persekutuan, lari, saya jalan kaki juga. Kalau enggak ngikut sama temen, akhirnya nyampe ke sana. Saya mau doa setiap hari Rabu, saya jalan kaki dari Bintaro Permai masuk ke Bintaro Jaya. Saya jalan kaki, saudara. Teman-temannya naik mobil semua, saya jalan kaki karena saya lagi diproses. Tapi ketika saya lagi diproses, saya nggak suka minta-minta. Saya lagi proses, saya ngandelin Tuhan, tuh pure Tuhan. Sudah nggak ngandelin manusia lagi, ya. Pada saat saya datang ke tempatnya Pak Susilo, itu Ibu Dewi. Ibu Dewinya itu sayang sama saya. Walaupun saya jalan kaki. Doa peperangan katanya. Jadi dalam hati saya lagi kayak gini, suruh doa peperangan. Tapi percaya, saya lagi dilatih menjadi pejuangnya Tuhan. Amin. Semua lagi dilatih oleh Tuhan. Masuk dalam perjuangan. Ya, semua masuk jadi gelanggang perjuangan. Gelanggang. Ini semua, kita mau sampai akhir seperti Bapak Wagem kemarin. Habis-habisan ikut Tuhan, luar biasa. Mati-matian untuk Tuhan. Prioritas Tuhan, luar biasa. Siapa yang ngejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Saya sekarang hidupnya sudah enak, saudara. Tuhan sudah beserta saya. Luar biasa, masuk rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saya percaya ketika saudara lulus dalam proses masuk di dalam rancangannya Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Saya percaya semuanya bisa. Manusia rohani memiliki mulut yang diubahkan menjadi mulut rohani, bertolak belakang dengan mulut jasmani. Yang pertama adalah suka menuntut, suka mengeluh. Siapa yang masih suka mengeluh? Nanti ujiannya lama, sekali lagi, 2 kali lagi, hair lagi, enggak lulus, saudara. Tapi saudara harus berubah, jubah kebenaran. Orang benar pakai jubahnya kebenaran. Apa itu jubah kebenaran? Pasti sudah lulus soal apa? Mengeluh, lulus soal marah-marah, soal semua itu sudah lulus, saudara. Saya percaya Tuhan lagi mengubah mulutnya. Tujuannya apa? Kalau mulutnya udah berubah, ya sudah pastilah. Karena itu jadilah terang. Terang itu betul-betul jadi punya power. Mau punya power, saudara? Mau orang miskin bilangnya orang kaya?
Ya, jadi kaya saudara. Saudara sakit bilangnya sembuh. Ya, terus jadi sembuh saudara. Mulutnya saudara dirubah. Ketika mulut saudara dirubah, enggak apa-apa, biarin aja. Itu nanti waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan memberi hadiah kepada saudara-saudara. Yang suka marah, Habakuk 3 ayat 8, amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Amin. Saya percaya, apalagi ibu-ibu nih, kalau bapak-bapaknya cuma kasih 5 juta, katanya, waduh, pengeluaran saya 30 juta, ya pasti marah-marah, saudara. Saudara jangan tertipu, jangan terkecoh dengan soal kayak gituan. Saudara jangan mengeluh, jangan marah-marah, jangan kesel-kesel. Semuanya itu sungut-sungut. Jangan saudara, kalau bersungut-sungut, apa yang datang? Malaikat maut saudara. Mau rumahnya penuh malaikat maut? Sungut-sungut? Saya percaya kita sudah lulus. Orang yang jubahnya kebenaran masuk pintu gerbang pujian. Kemudian di sana memuji Tuhan. Ketika memuji Tuhan, siapa yang hadir? Malaikat maut apa Tuhan? Malaikat Tuhan, amin. Saudara, itu kesukaan saya waktu lagi dalam proses. Allah yang bela, itu enggak berhenti-berhenti. Saya pikir cuma 2 bulan, 3 bulan. Ya ampun, sampai setahun lebih. Enggak berhenti-berhenti, bapak enggak dapat kerja. Jadi nyanyi aja Allah yang bela. Saudara tahu ketika kita nyanyi Allah yang bela, itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tahu kan? Yang ada di dalam lagu ini adalah firman Tuhan. Ketika kita lemparkan nyanyi, setan tahu. Setan tahu. Kalau udah hari ini nyanyinya itu lagi, besok itu lagi. Itu udah pedang rohnya lagi diincer. Pedang rohnya lagi di rumahnya, penuh dengan hadirat Allah. Amin. Kalau saudara mau sungut-sungut, rumahnya penuh dengan sungut-sungut, yaitu malaikat maut. Apa sih malaikat maut? Ini saya bukakan bagaimana orang yang ada malaikat maut. Itu suka ngomel, suka sungut-sungut. Itu buang semua. Nggak ada gunanya saudara. Pada saat sungut-sungut saudara, aduh lama banget, lama-lama saudara sakit mah. Ayo, bisa itu. Orang yang sakit mah itu gara-gara proses terlalu lama. Jadi dia nggak sabar. Padahal Tuhan lagi mengubah kita, orang yang sabar dirubah menjadi panjang sabar. Tapi karena kita nggak ngerti, jadi akhirnya terpolusi bahwa rancangan Tuhan bagaimana terhadap diriku, malah jadi sakit mah. Orang yang terluka, kalau memang nggak sabar ya sudahlah, nyanyi saja saudara. Ketika nyanyi, Tuhan itu hadir di dalam rumah tangga saudara, maka saudara akan lebih daripada pemenang. Oh ya. Kemudian ini ada suka bergetar dan ketakutan. Namun aku bersorak-sorak, sudah diganti nih. Yang mulutnya suka ketakutan. Saudara, saya pernah yang mungkin sudah berkali-kali saya ceritakan ini. Ada debt collector dari Papan Sejahtera, saya udah mulutnya udah gimana ini, mau diusir apa mau diapain. Tapi ternyata Tuhan, ketika banyaknya doa, malaikat Tuhan itu berkeliling sekeliling saya. Amin. Makanya kita senang berdoa. Karena malaikat kemana saya pergi, malaikat Tuhan mengikuti kemana saja saya pergi. Ketika saya pergi, saya bisa dibebaskan. Melekat hatinya kepada Tuhan. Mazmur 91 yang setiap hari Minggu kita baca. Itu diluputkan. Mau enggak diluputkan? Jadilah pendoa.
supaya malaikat Tuhan ada di sekitar saudara. Kalau saudara naik pesawat goyang juga sudah tidak takut karena malaikat Tuhan ada di sekitar kita. Amin. Saya percaya saudara akan menang dari mulut yang bergetar. Ini si Habakuk mulutnya sampai bergetar, bayangin. Kemudian yang keempat adalah manusia rohani, adalah manusia yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, yang suka berdoa. Orang benar itu hidup karena iman dan senang berdoa. Habakuk 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri di tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi orang benar itu karena iman. Orang nggak punya anak karena iman, percaya punya anak, ya. Orang nggak punya beras, percaya malaikat Tuhan bisa kat kirim beras, itu anak aku, itu sudah pilihanku, dia udah dibentuk, sudah diproses. Betul, saudara kirim beras, itu pernah saya alamin waktu saya ngajar sekolah minggu, ya. Yang kelima adalah manusia rohani menggunakan selengkap senjata Allah. Ada judul lagu, ada satu lagu yang mungkin saya akan nyanyikan bersama dengan tim musik. Ada satu lagu, Yesus akan menolong saudara-saudara ketika saudara nggak sabar mengalami proses, ya. Lagunya memang sudah lama, tetapi itu kesukaan saya. Yang pertama Allah yang bela, yang kedua adalah lagu Habakuk ini. Saat kita susah, Yesus mau menolong saudara-saudara. Enggak ada yang tidak ditolong, semua akan ditolong. Kalau bisa kita nyanyi semua. Jemaat juga nyanyi.
yang perlu dibantu doa, mari kita berdiri semua supaya kita akan berdoa. Mungkin ada kesusahan yang saudara lewati, kesulitan di sini ada Tuhan. Karena gereja ini adalah ingin menolong segala kesulitan saudara. Saya percaya hadirat Allah akan membantu proses yang saudara lewati, sehingga saudara lebih daripada pemenang. Saudara menjadi panjang sabar, saudara akan kuat. Ayo sekali lagi. Mari semuanya kita berbahasa roh supaya Tuhan menolong kesusahan apa yang ada pada saudara-saudara. Dia mau menolong saudara-saudara supaya saudara-saudara kuat, supaya saudara-saudara mendapatkan jawaban. Mereka menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Mereka menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa melewati kesulitan demi kesulitan, sehingga mereka semuanya menjadi warga kerajaan Allah. Sehingga pada saat warga kerajaan Allah, puji-pujian ada di dalam rumahnya, dan Allah bertahta di dalam rumah tangga. Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah, sebab aku datang supaya engkau hidup berkelimpahan. Terima kasih Tuhan buat janji Allah, biar keluar dari gereja ini
Engkau akan menolong, Engkau akan menguatkan, Engkau akan beri jawaban. Apapun persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, Tuhanlah yang sanggup menolong satu persatu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita boleh duduk. Kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Saya percaya kita semuanya ingat Bapa kita adalah Bapa Sorgawi. Kalau perjamuan kudus itu dilakukan, artinya saya mau melekat dengan Tuhan. Biarlah melalui anggur dan roti pada hari ini, saudara akan yakin bahwa saudara adalah warga kerajaan Allah yang akan hidup lebih daripada pemenang. Apapun yang terjadi, rumusnya sudah tahu semuanya. Mari kita masuk dalam perjamuan Allah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkanlah hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Mari kita ambil roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur. Bukankah anggur yang kita angkat ini melambangkan darah Yesus Kristus? Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita anak-anaknya yang sudah melekat hatinya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami
kasih Tuhan, Engkau memberikan perjamuan kudus pada siang hari ini. Kami teringat pada saudara-saudara kami yang masih sakit semuanya. Tuhan, Engkau menjadi penolong. Orang yang susah Engkau tolong, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang tidak ada pekerjaan, Engkau beri jalan keluar, Engkau berikan berkat-Mu melalui malaikat-malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan kepada rumah tangga saudara. Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, Engkau akan membuat anak-anak-Mu hidup berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara, berikut pengumuman ibadah raya hari ini. Halo semuanya, mengajak untuk hadir di Infinitins, ibadah anak muda yang pastinya seru banget, bertempat di Kapel 51 Cinere, 5 Mei 2024 jam 1 siang. Pastikan hadir, ajak teman, keluarga semuanya, kita memuji menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan sama-sama. Be there, God bless you all. Ibadah usia emas akan diadakan hari Rabu, 8 Mei 2024, jam 10 pagi di Kapel 51. Mengajak Bapak Ibu Saudara yang berumur 55 tahun ke atas untuk ikut hadir dalam ibadah umas. Pria Battle Indonesia mengundang para pria GBI Pangkalan Jati Cinere untuk dapat hadir ke ibadah sharing pemuritan Pria Battle Indonesia pada hari Rabu, 8 Mei 2024, jam 7 malam di Kapel 51. Untuk detail lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Anto di nomor yang tertera. Mari rekan-rekan pria bergabung dan menjadi murid Tuhan yang tangguh. Telah dibuka pendaftaran kelas KOM seri 100 yang akan dimulai pada hari Selasa, 14 Mei 2024, jam 7 malam secara tatap muka di Kapel 51. Kelas dibuka bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menambah pengetahuan tentang firman Tuhan yang benar. Kelas terbuka bagi saudara yang berumur di atas 15 tahun. Pendaftaran dapat dilakukan di counter sekretariat yang ada di depan pintu masuk atau online registrasi yang tertera. Sudahkah saudara bergabung di dalam Community of Love? Atau ingin tahu lebih lagi bagaimana untuk menjangkau jiwa-jiwa? Bidang Cool Rayon 1F akan mengadakan Disco atau Diklat Special Cool yang dibuka untuk para gembala cool dan anggota cool. Dan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menjadi gembala cool. Disco akan diadakan 3 hari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei, 25 Mei, dan 8 Juni 2024. Bertempat di The Icon Place, Lotte Shopping Avenue, lantai 5, Ciputra World 1, Jalan Profesor Dr. Satrio, Jakarta Selatan. Dengan topik yang akan membahas tentang hati, cari, gembalakan, dan utus atau fungsikan. Yang akan dibawakan oleh Pastor Andreas Eko Nugroho, Pastor Chris Silitonga, dan Pastor Audi Rohadi. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Riko Sitompul untuk cabang GBI Pangkalan Jati Cinere. Biaya pendaftaran dikenakan Rp30.000 saja. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita jalankan amanat agung Tuhan Yesus di akhir zaman ini. The New Healing Movement Camp akan diadakan kembali pada hari Senin, 17 Juni 2024, bertempat di Osaka Peak 2. The New HMC akan dilayani oleh tim dari Rayon 1B. Untuk pendaftaran dikenakan Rp100.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Saudari Nonce di nomor yang tertera, atau di counter sekretariat yang ada di pintu masuk. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mohon perhatiannya untuk tambahan pengumuman. Hari ini Minggu tanggal 5 Mei 2024. Atas nama pelayan dan seluruh jemaat GBI Pangkalan Jati Cinere, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala PDM Susi Waliati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu berlimpah-limpah dalam pelayanan dan dalam keluarga. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang beribadah bersama kami di tempat ini. Selanjutnya, info ibadah kenaikan Tuhan Yesus.
ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan secara online pada channel YouTube GBI Pangkalan Jati Cinere yang dimulai pada pukul 9.00 WIB. Sekali lagi, ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan secara online pada channel YouTube GBI Pangkalan Jati Cinere yang dimulai pada pukul 9.00 WIB. Jadi Bapak Ibu, kita ibadahnya tidak di gereja, melainkan kita ibadah di rumah secara online. Selanjutnya, sakramen baptisan akan diadakan hari Sabtu minggu depan di Sabtu kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau dibaptis bisa mendaftar di konter sekretariat. Selanjutnya, setelah ibadah selesai, mohon Bapak Ibu Saudara bisa saat teduh sebentar dan memberi waktu untuk Ibu Gembala memberikan salam atau melepas Bapak Ibu Saudara. Dan seluruh informasi kegiatan bidang di GBI Pangkalan Jati Cinere sudah dapat dilihat pada banner yang terdapat di pintu masuk gedung Distribang AL. Demikian pengumuman hari ini, dan tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan terbaik kita. Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan dengan men-scan QR yang sudah dicetak di amplop persembahan. Dan minggu ini ada 2 kali persembahan. Yang kuning persembahan umum dan yang hijau persembahan untuk menabur acara Everyone Asia. Saya undang kita bangkit berdiri dan mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar yang sangat memberkati kami. Terima kasih Bapak untuk saat ini Tuhan kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Sekarang Bapak kami akan memberikan persembahan terbaik kami. Mari Kau berkati, Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang terangkat yang memberikan, berkati jemaat-Mu, berkati semua kami Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati bisnis, apapun yang kami kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapak yang baik, dan juga Tuhan berkati keluarga besar kami dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang manis dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.